Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala halat wujubil qada ma'al imsak ila al-ghurub. Keadaan di mana wajib mengqadha plus imsak ilal ghurub sampai tenggelamnya matahari, artinya sampai waktu maghrib. Situn, ada 6 keadaan. Paham ya, jelas maksudnya ya. Jadi yang namanya orang wajib berarti puasanya fasid. Jadi puasa hari itu rusak, wajib qadha nanti fa'iddatun min ayyamin ukhar, nanti di hari lain. Wajib juga plus hari rusak. Jadi puasanya batal, sudah dianggap, tapi imsaknya wajib plus qadha. Yang pertama, ala muta'addin bifitrih. Orang yang sengaja berbuka puasa, sengaja merusak puasanya. Ala muta'addin bifitrih. Dosa enggak orang sengaja merusak puasanya? Dosa. Ghairi udrin ya, tanpa udzur ini. Ala tarikin niyah lailan walau sahwan. Orang yang meninggalkan niat di waktu malam, walau sahwan, sekalipun lupa. Sekalipun lupa. Kenapa kok wajib qadha plus imsak ini, tarikin niyah lailan? Qala li anna nisyanahu yush'iru bi taqsirihi bi tarkil ihtimam bil ibadah. Karena kelupaannya dia, ya, mungkin di antaranya itu ada yang bertanyakan lupa ini pembahasan lupa. Lupa kan dimaafkan ya kan? Biasanya kan pembahasan dimaafkan dalam syariat kan lupa, tidur itu kan. Nah ini orang yang meninggalkan niat karena lupa ndak niat di malam hari. Apalagi kalau sengaja ya. Ini nisyanahu li anna nisyanahu yush'iru bi taqsirihi. Karena kelupaannya dia itu berarti menunjukkan kalau dia itu orang yang tidak ada perhatian dengan ibadah. Benar enggak begitu? Iya, coba dia pernah lupa makan. Antum pernah lupa makan enggak? Enggak pernah kan? Enggak pernah, apalagi sa'adatud daren. Enggak bakal pernah lupa makan. Menu makanan belum sampai ini waktunya sudah ditanyakan, ini menu makanannya apa ya? Iya kan? Nah, ini kalau orang itu lupa niat di malam hari itu dilupakan sama dia karena mungkin tidak hadir tarawih. Ya kan? Ini kan berarti isy'ar bi adamil ihtimam, menunjukkan bahwa orang ini kurang perhatian dengan ibadah. Maka hukumannya apa? Hukumannya hari itu imsak. Hari itu wajib apa? Imsak. Sampai ghurub. Jadi seperti orang yang berpuasa udah. Statusnya itu seperti orang yang berpuasa. Tapi sebetulnya puasanya puasa yang fasid.
puasa yang sudah rusak. Artinya wajib diqadha nanti. Wajib diqadha. Ala man tasahhara dhannan baqa al-lail fabana khilafu. Bagi orang yang ketiga ini. Bagi orang yang sahur, dhannan baqa al-lail, dia menyangka waktu sahur itu masih ada. Fabana khilafu, tapi terbukti kebalikannya. Artinya sudah masuk waktu subuh, sudah siang. Dia mengira masih waktu sahur, ternyata sudah siang. Tidak punya jam, tidak mungkin ya. Mungkin jamnya sudah mungkin mati. Ya baterainya lagi habis. Nah ini sahur dia seperti biasa. Dianggap dia masih waktu sahur. Pas dia keluar rumah, ternyata sudah siang, ya, sudah subuh. Ini bagaimana konsekuensinya? Hari itu imsak, puasanya dianggap fasid, ya tetap puasa, tapi fasid, ya, artinya min ghairi ajrin, tanpa ada pahala di situ, karena itu hukuman bagi orang yang mugassir fil ibadah, orang yang taksir fil ibadah. Kemudian wajib mengqadha. Ala man aftara dhanan baqa al-ghuruba fabana khilafu. Bagi orang yang berbuka puasa, bukan sahur, kalau tadi sahur, ini orang berbuka puasa, dhanan al-ghuruba, dia menyangka sudah masuk waktu maghrib. Fabana khilafu, ternyata belum. Jadi adzannya itu adzan hoax, palsu. Mungkin handphonenya antum nada deringnya adzan, takmir masjid nada deringnya adzan. Ini kalau mic-nya lupa matikan kan, ya nanti yang dengar orang sekampung. Atau antum nada deringnya adzan, yang dengar tetangganya, dikira adzan dari jauh. Oh sudah adzan, makan dia, jamaatan lagi makannya. Ya suaminya, istrinya, anaknya, mbahnya, ya ajdaduh, semuanya rombongan jamaahan ini. Jadi kan bahaya kalau buka bersama, sumpah makan, kasihan orang banyak. Bagaimana ini? Wajib imsak, wajib qadha. Jadi tidak boleh orang yang kena prank seperti ini, ya dengarkan adzan orang, ternyata adzan palsu, atau orang gila masuk masjid ya adzan belum masuk waktu sholat maghrib. Ini tidak boleh dia bilang, yang penting kan saya kan sudah puasa, yang salah kan dia yang adzan. Ya dia salah, tapi kita yang puasa juga salah. Seharusnya orang dengar suara adzan itu jangan langsung asal caplok, ya kan, nanti isbir, sabar, tunggu dulu, ini benar-benar adzan asli atau bukan, ya kan. Dilihat di perkiraan waktu sholat, sudah benar-benar adzan apa belum. Kan sekarang ada perkiraan waktu sholat di masjid, ada perkiraan waktu sholat. Kemudian di beberapa aplikasi juga kan ada yang lumayan konkret. Bisa untuk tagrib ya, perkiraan bisa. Ala man bana lahu yaum 30 Sya'bana annahu min Ramadan. Bagi orang yang tinggal di satu kampung atau satu daerah, di situ terjadi yaumul 30 min Sya'ban,
Tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Orang-orang di situ pada ribut soal ru'yatul hilal. Ini kan namanya yaumus syak. Nah, orang yang mengalami bukti bahwa hari syak itu hari puasa, karena terbukti ada ru'ya cuma dia kabarnya telat mungkin. Ya, berarti hari itu terbukti Ramadan kan. Nah, tapi kan dia sudah tidak sahur, sudah kadung makan, sudah kadung minum. Karena dia nggak tahu sih, dari awal dia nggak ada kabar. Kabarnya hanya ribut ru'yatul hilal. Justru kalau ribut kan puasa nggak boleh. Yaumus syak kan diantara hari yang diharamkan apa? Puasa kan kama taqaddam, sebagaimana kita sudah terangkan dulu. Nah, terbukti ternyata hari itu awal yaumin min Ramadan. Ini orang ini imsak langsung imsak, kemudian wajib qadha nanti, wajib qadha. Jelas ya? Ala man sabaqahu ma'un ghairu masyru'in min madmadatin aw istinsyaqin aw ghuslin. Bagi orang yang tidak sengaja kemasukan air, air ini ghairu masyru'in, di mana basuhannya atau kumurnya atau mandinya ini bukan yang masyru', bukan yang dianjurkan oleh syariat. Ya, kumur, istinsyak, tahu istinsyak? Ya, au ghuslin atau mandi. Nah, ini madmadah, kumur, istinsyak, mandi. Ini kan ada yang masyru', ada ghairu masyru'. Ada kalanya dianjurkan, ada kalanya tidak dianjurkan ya ikhwan. Yang dianjurkan berarti fil wudu wal ghusl wa izalatin najasah. Ketika wudu, ketika mandi, ya mandi berarti mandi wajib atau mandi apa? Mandi sunnah, atau izalatin najasah ketika gusinya berdarah. Ketika orang gusinya berdarah wajib kumur enggak? Wajib kumur, gusinya berdarah. Wajib kumur. Ya. Orang enggak puasa aja wajib kumur, gusinya berdarah. Ya. Kalau enggak kumur dia ngeludah sampai bening ludahnya. Sampai air liurnya itu bening. Tetap dihukumi najis. Tetap. Karena najis itu enggak bisa dibersihkan kecuali dengan apa? Air. Artinya kalau gusi itu berdarah, kemudian dia belum dibersihkan, belum berkumur, dan kumurnya itu wajib mubalaghah, yang sampai sini itu untuk menghilangkan najis. Karena air liur yang sudah terkena najis tidak menutup kemungkinan atau potensinya besar untuk masuk ke kerongkongan. Maka di sini wajib kumur. Ketika tidak kumur berarti air liurnya dihukumi masih najis selama belum kumur. Dan ketika tertelan oleh orang yang berpuasa, maka itu membatalkan puasa. Nah, kalau kumurnya itu kumur seperti tadi yang saya sebutkan, artinya kumur yang memang wajib dianjurkan oleh syariat. Kemudian ketika antum kumur, air nggak sengaja masuk. Apalagi kumur menghilangkan najis itu kan kumur yang berpotensi air itu masuk. Karena sampai kerongkongan kumurnya, madmadah. Ya, menghilangkan najis, dalam rangka menghilangkan najis. Ini tidak membatalkan puasa. Yang penting bukan sengaja ditelan ya. Saya katakan tadi tidak sengaja ditelan. Kalau sengaja ditelan, batal. Ya, kalau sengaja ditelan batal, nggak usah bahas sengaja itu. Jelas?
Atau kumur di wudhu. Wudhu sunnah kumur nggak? Sunnah, walaupun puasa. Walaupun puasa, sunnah kumur. Berarti kesunahan kumur di saat akan wudhu, ya, dakhil fi sunniyatil wudhu wa in kana shaiman. Walaupun puasa. Yang tidak boleh apanya? Mubalaghahnya. Penyempurnaan kumur itu tidak boleh. Tapi kumurnya itu sunnah. Artinya kalau dia kumur di saat puasa, kumurnya kumur akan wudhu, maka puasanya tidak batal ketika kemasukan air tanpa sengaja. Nah di situ karena tidak batal berarti tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi ketika kumurnya itu kumur yang tidak dianjurkan, kenapa antum kumur? Ya, untuk seger-seger. Ya, biar mulutnya dingin. Antum kumur pakai air es umpama. Ya, enak ya, kumur pakai air es siang-siang. Nah ini ternyata masuk ini air, nggak sengaja. Kumurnya nggak batalin puasa, tapi masuk airnya ini yang nggak sengaja batalkan puasa. Batal puasanya? Batal. Kenapa? Karena kumurnya tidak termasuk golongan kumur sunnah atau kumur wajib. Karepe dewek kok kumurnya. Ya nanti konsekuensinya ditanggung sendiri. Artinya puasanya batal dan wujubul imsak fi dzalikal yaum. Di hari itu dia status puasanya fasid, rusak, tapi imsaknya wajib seperti orang puasa sampai maghrib. Artinya bukan berarti batal itu antum nanti bikin kopi, ngerokok depan rumah. Nanti gimana orang lihatnya? Ya. Jelas ini sudah sama juga masalah mandi ya. Ya, mandi. Kalau antum mau mandi Jumat itu berarti mandinya dianjurkan enggak? Gebyur-gebyur masuk telinga enggak batal wudunya. Mandi Jumat bebas antum. Gebyur seluruh anggota tubuh. Ya, seperti mandinya orang ihtilam. Masuk air nggak sengaja ke mulut, ke hidung nggak apa-apa, karena mandinya dianjurkan. Tapi kalau mandi karepe dewek, ya awan-awan adus buat ndak adem-adem. Apalagi kalau berenang antum, wis renang ngentut nang jerone banyu, batal. Jelas ya ini ya. Jadi 6 keadaan di mana seseorang wajib mengqadha plus imsak. Fidyahnya tidak ada fidyah. Fidyah sudah selesai pembahasannya ya. Kalau ada orang bertanya seumpama, kalau selain puasa Ramadan, puasa qadha seumpama, dibatalkan dia sengaja. Antum lagi ngodoni Ramadan, kemudian dibatalkan sengaja. Atau istrinya antum lagi qadha Ramadan, kemudian antum maksa hubungan intim, dipaksa. Istrinya udah nggak mau, udah ngasih tahu bahwa saya puasanya qadha. Seharusnya antum kan nggak boleh batalkan puasa wajib. Yang boleh dibatalkan itu puasa sunnah. Contoh istrinya antum puasa Senin, kan sunnah. Ya lagi tidur ternyata diplorotna nang antum, langsung dibles saja sama antum. Ini kan batal puasanya si istri ini. Ya namanya dia itu kan selama-lama sadar dia, nggak mungkin kan tidur dileboni orang sadar, nggak mungkin. Batal puasanya, ndak dosa antum. Batalkan puasanya istri sunnah ndak dosa. Kenapa? Puasa sunnah dan ngelayani suami hukumnya wajib, pahalanya bisa jadi lebih besar dari puasa sunnah. Ya, jihad fisabilillah gimana ada besar pahalanya, ya kan? Nah ini kalau puasanya qadha nggak boleh. Nggak boleh. Antum nggak boleh batalkan laki-laki. Ya karena wajib itu urusannya sama Allah langsung itu. Kalau sunnah itu kan boleh ditinggal, boleh dilakukan. Kalau wajib harus dilakukan. Kapan sudah masuk nggak boleh. Panggilan orang tua aja nggak usah di
boleh diabaikan. Diabaikan wajib. Panggilannya orang tua, antum lagi sholat wajib, diabaikan. Cuma ngasih isyarat saja. Ngasih isyarat, sudah batal nanti. Dikeraskan bacaan suratnya itu. Iya. Ya, kalau dehem itu di kamar mandi antum dehem. Atau makanannya kurang enak, pas antum batuk nggak apa-apa. Oh, batuk sengaja batuk? Enggak sengaja nggak apa-apa. Iya, enggak batal. Yang penting tidak sengaja mengeluarkan suara ya. Kalau ada orang ngelakep sengaja, ayam goreng apa-apa gitu, itu batal nanti puasanya ya. Nah. Ya Pak Haji. Ya, dehemnya itu kalau makanannya kurang enak atau nggak keluar-keluar lah, antum boleh dehem Pak Haji. Tapi kalau lagi salat ya batal. Jelas? Jadi hati-hati ya, itu masalah tadi ya. Masalah puasa itu. Yang membatalkan puasa. Kalau puasanya qadha, konsekuensi yang tadi tidak ada semua. Konsekuensi wajib imsak tidak ada semua itu. Qadhanya tetap aja masih ada, cuma imsaknya tidak ada. Halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jawfi min manfadhin maftuhin. Ada beberapa keadaan di mana masuknya sesuatu ke dalam bagian tubuh itu tidak membatalkan puasa. Ya. Masuknya sesuatu ke dalam tubuh tidak membatalkan puasa. Min manfadhin maftuhin. Dari rongga-rongga yang terbuka di anggota badan itu tidak membatalkan puasa. Ini ada 7 keadaan. Yang pertama, ma wassala ilaihi binisyanin. Yang masuk ke dalam tubuh binisyanin disebabkan oleh lupa. Disebabkan oleh lupa. Perhatikan ya, di sini yang dimaksud lupa bukan lupa hukum, tapi lupa kalau dirinya sedang berpuasa. Kalau lupa hukum, ndak loh. Ini saya hukumnya lupa, ini batal apa ndak? Pas takon maring ustad, ternyata itu batal ya. Batal berarti puasanya antum, jangan lupa hukumnya terus nanti nggak batal. Ya, bukan lupa apa ini? Bukan lupa hukum, tapi lupa kalau dirinya sedang berpuasa. Tidak sadar kalau diri lagi puasa. Biasanya di puasa pertama ini, di hari pertama itu banyak lupa itu. Biasanya minum. Ya, ini lupa ini. Pokoknya kalau di puasa lupa, antum hatta makan 1 cepon itu tidak apa-apa. Antum dapat berkat. Ya. Makan 1 cepon, telur asinnya ini semuanya dihabiskan itu. Ya, rengginangnya sama itu minumnya sama enggak apa-apa. Enggak batal puasanya. Nanti pas habis antok itu baru ingat dia puasa. Nah, ini enggak apa-apa, enggak batal puasanya. Beda sama di sholat. Kalau di sholat kan sengaja enggak sengaja makan banyak, batal enggak? Batal. Kalau makannya sedikit tidak batal, tapi ditutup dengan sujud sahwi. Makan sedikit itu bukan makan seplok kalau di sholat. Ini bekas-bekas yang di mulut tuh loh masih ada. Itu kegelek, itu namanya nggak sengaja. Terus kalau lihat orang makan di siang-siang puasa karena dia lupa, antum melihat, mengingatkannya itu dilihat-lihat ininya, lihat-lihat waktunya. Jangan dia habis makan belum minum, antum ingatkan, nanti kesian dia, nanti seret, sakit tenggorokannya bisa sampai buka itu. Ya Mas Johan,
Nah, kecuali antum lihatnya di warung makan, itu jelas bukan orang lupa, ya kan? Temennya banyak. Nah, itu Mas Johan depannya warung makan. Tapi kalau puasa libur tuh, depannya Mas Johan tuh, hebat itu. Di mana? Iya, buka Mas Johan. Ayo, Bismillah. Tutup hordeng. Biasa orang puasa mesti tutup hordeng. Di pasar tuh laris. Ma wasala ilaihi binisyan. Malah untungnya lebih besar loh. Di bulan puasa itu buka makanan. Ya kalau puasa antum profesinya gantilah. Yang asalnya dagang bakso jadi dagang kutang atau dagang apa gitu ya kan, pakaian. Yang kedua, ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitrih wa kana al jahilu mimman yu'dharu bi jahli. Yang masuk ke dalam tubuh itu dengan adanya kebodohan pada dirinya. Bodoh maksudnya tidak ngerti kalau itu membatalkan puasa. Wa kanal jahilu mimman yu'dharu bi jahli. Tapi tidak semua bodoh. Bodoh yang dimaafkan. Loh, ada bodoh dimaafkan? Ada. Bodoh itu ada dua. Ada al-jahilul ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Ada bodoh yang dimaafkan, ada bodoh yang tidak dimaafkan. Ya. Saya sebutkan yang dimaafkan, berarti selain yang ini tidak dimaafkan loh ya. Bodoh yang dimaafkan, huwa man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Ya, man nasya'a bimakanin ba'idin 'anil ulama. Yaitu orang yang hidup, tumbuh dewasa, bertempat tinggal di tempat yang jauh dari dakwahnya ulama. Yang jauh dari dakwahnya ulama. Berarti antum ada yang jahil ma'dzur? Tidak ada. Ya, di pagar barang ustadznya lebih-lebih, ya kan? Kuotanya terlalu banyak malah. Jati barang apalagi sampai yang tidak laku banyak. Iya kan? Iya, ustadz banyak ustadz lulusan pondok ini jati barang ini. Sebanyak-banyaknya. Ya, enggak kekurangan ustadz jati barang. Jadi ini bukan daerah yang jauh dari dakwahnya ulama. Antum di pasar aja ketemu ustadz. Antum ada yang dagang di pasar di sini? Ada kan? Ada. Mesti sering ketemu ustadz mesti. Banyak ustadz dagang itu banyak. Jadi di pasar aja antum bisa dapat ilmu loh kalau di jati barang itu. Iya kan? Tidak boleh antum bodoh itu tidak dimaafkan. Jadi kalau ada orang bodoh di jati barang ini, itu berarti ulamanya tidak ada yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tidak ada. Karena sudah ada, antum tinggal tanya. Beda kalau antum tanya ulamanya, nanti dulu maharnya berapa Pak? Antum tanya-tanya ilmu mahal ini ilmu. Itu nanti di situ baru ditanggung jawab ya. Ya pokoknya gini aja, yang kaya juga jangan pelit, biar ulamanya juga tidak seperti itu. Ya, yang jadi ulama juga jangan pelit dengan ilmu. Jadi ya saling ya mewujudkan gitu ya. Ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitrih ya. Kalau antum hidup di tengah hutan, nah ini baru. Tidak ada ulama di sana, adanya hewan, binatang. Ya mungkin kalau antum ketemu dengan orang hutan alim semua ulama. Ya. Kemudian siapa orang yang bodoh yang dimaafkan? Yang kedua, orang yang bodoh dimaafkan itu man kana qariba ahdin bil Islam.
orang yang baru masuk Islam, mu'alaf anyar. Kalau mu'alaf lawas enggak, mu'alaf anyar, baru masuk Islam. Orang kalau baru masuk Islam disuruh sholat dulu apa disuruh taklim dulu? Taklim. Jadi kalau antum bawa orang, oh mau masuk Islam, habis masuk Islam langsung diajari apa dulu? Wudhu. Yang pertama kali diajari mu'alaf itu wudhu dulu. Jadi diajarkan wudhu, caranya wudhu gimana? Ini niatnya begini. Ya, niatnya waktu basuh muka, setelah basuh muka nanti basuh tangan, usap sebagian kepala, basuh kaki. Yang wajib-wajib dulu. Ya nanti ini loh airnya yang boleh untuk toharoh. Ya air yang seperti ini, cara ngilangkan najis gini. Cepok caranya begini, enggak boleh antum pakai tisu basah atau ya, enggak boleh. Gini ya. Jadi diberitahu yang seperti itu, dikasih taklim seperti itu. Nanti setelah itu diajarkan sholat karena dia mau sholat 5 waktu sih. Jadi kalau masuknya jam 11 antum punya kesempatan untuk mengajarkan wudhu. Ajarkan wudhu setengah jam, setelah itu ajarkan sholat karena dia mau sholat zuhur. Kalau sampai waktu asar dia masih telmi, masih telat mikirnya ya, karena baru kenal sih. Biasanya kalau baru kenal itu kan susah, nggak langsung bisa gitulah. Orang ahli itu kan karena diulang. Antum baca Fatihah bisa sambil ngelamun nggak? Sambil ngelamun bisa kan baca Fatihah? Kenapa? Saking ahlinya itu karena sering diulang, jadi ahli banget. Itu semua, antum ahli apa aja kalau sering diulang ya ahli. Antum ngajar, bisa jadi orang ahli ngajar baca kitab ini. Karena sering, makin orang sering ngajar makin alim, makin ahli. Tapi kalau orang alim jarang ngajar, enggak mau ngajar. Oh diminta ngajar di pondok ini enggak mau. Ini enggak mau, enggak siap, enggak pernah siap. Akhirnya bukan tambah alim, tambah kemana? Tambah bodoh. Karena dilupakan, banyak yang dilupakan. Tapi makin sering jam terbangnya itu makin padat, dia makin alim. Ya, kayak antum lah dulu musik gimana antum? Jam terbangnya makin banyak kan makin keren, makin ahli. Ya, makin berekspresi, makin iya, bervariasi gitu. Sama orang ngajar seperti itu, ngajar dai. Antum kalau lihat orang ceramahnya enak, ini berarti jam terbangnya padat. Tapi kalau orang ceramahnya kok kalau kayak orang belajar ceramah, kayak orang belajar ngajar, itu berarti jam terbangnya belum padat. Ya, jadi kalau antum kepingin ada ustadz ceramahnya biar enak ya dipadatkan jam terbangnya, dipromosikan. Nah, gitu. Jelas ya? Orang yang apa tadi? Yang dimaafkan 2. Mu'allaf sama orang yang hidupnya di tempat yang jauh dari jangkauan ulama. Ma wasala ilaihi ma'al ikrah ma'atawafuri syurutil ikrah. Yang masuk ke dalam tubuh ma'al ikrah, dengan adanya paksaan. Jadi dipaksa untuk batalkan puasa. Ma'atawafuri syurutil ikrah, disertai lengkapnya syarat ikrah. Dulu di bab a'dzarus shalah, uzur mentakhir salat itu sudah. Gini ya, ikrah terpaksa itu bukan terpaksa saya membatalkan puasa. Bukan keadaan ini yang memaksa, bukan. Tapi ada orang yang maksa. Seperti beberapa karyawan yang dizolimi oleh majikannya. Ya mungkin karyawan dia kerja di toko, pemiliknya orang yang orang Israel atau ya, kemudian dia dizolimi, suruh batalkan puasanya. Pokoknya ente tidak boleh puasa. Jadi ketika lihat karyawannya puasa itu dibatalkan. Karena ada orang seperti itu, ada bos-bos seperti itu kan ada. Ini bagaimana? Kalau syarat ikrahnya itu terpenuhi,
ini bosnya gertak apa enggak. Kalau sekedar gertak, antum lanjut puasanya. Tapi kalau benar-benar ini si bos nanti bakal mewujudkan apa yang dia ancamkan, ya nggak harus bunuh, kepret apa di depan orang, dipermalukan atau didoni, itu termasuk ya. Terus apa namanya, yang maksa itu lebih gede badannya daripada yang dipaksa. Yang maksa anak kecil sama, nanti buka puasa orang nanti tak kepret. Tapi anak kecil lah nanti kan bisa, yang ngepret bisa antum, bukan, nggak usah takut gitu kan. Kemudian tidak ada hati seneng. Kalau dipaksa terus seneng, alhamdulillah, anak dipaksa ini. Ini kalau seneng gimana? Nggak tepat, batal puasanya. Itu ya. Kemudian apa terakhir? Punya prasangka kuat, punya keyakinan ini bosnya ini kalau dilanggar mesti melakukan sesuatu itu yang dipaksakan. Jadi 4 syarat itu kalau ada, puasanya antum udah batal. Sekalipun antum makan, suruh makannya 1 piring sama bosnya, makan semua, ndak dihabisin nanti, nggak apa-apa, ndak batal antum. Enak ya? Ya itu masalahnya, senengnya itu loh. Iya, masalahnya itu loh. Kalau antum punya rasa seneng ya sudah. Makanya ada ulama mengatakan tidak ada gambaran orang dipaksa zina ndak dosa. Karena sekalipun dipaksa, barangnya antum mesti ngadeg, mesti ada kenikmatan di situ ya. Maka tetap dosa. Bukan dipaksa terus. Kalau dipaksa terus barangnya letoy lah, itu kan nggak bisa masuk kan. Memang nggak bisa. Tapi kalau dipaksa ternyata berdiri barangnya, qama zaidun, ini berarti ada rasa senang nggak? Ya karena syahwah nasyi'ah anil farah. Syahwat itu naik karena ada perasaan senang. Iya kan? Jadi nggak tergambar orang dipaksa zina, ya, terus apa namanya, ndak dosa, ndak dirajam, ndak ada hukum zinanya, ndak. Ala kulli hal, walhasil jelas. Terus nanti kalau ada makanan yang nggak dipaksa, itu antum nggak boleh dimakan loh ya. Contoh, antum dipaksa makan tadi sama bosnya, ayo makan nih, makan. Nang pinggiran ada kerupuk, lah orang dikongkon makan, orang dipaksa makan kerupuk. Kok antum malah antum makan kerupuknya sama buat pantas gitu ya. Ini malah batal antum puasanya, karena antum nggak disuruh makan kerupuk. Jelas ya? Soalnya di sini diterangkan la yatanawal li syahwati nafsi. Jadi kalau sudah makan kerupuk berarti antum sudah ada syahwatin nafas. Yang keempat, ma wasala ilaihi bi jiryani riqin khalisin tahirin bima baina asnani. Yang masuk ke dalam apa namanya, tubuh itu bijirya neriqin, apa namanya, air liur, ludah yang murni suci. Suci dan tidak tercampur dengan sesuatu yang ada di sela-sela gigi. Ya. Berarti kalau tidak suci, membatalkan puasa. Jadi intinya nelen ludah boleh apa enggak? Ya, itu boleh ya. Dengan syarat suci, murni ludah.
Kalau ada campurannya, anak rese-rese bekas-bekas ya, makanan sama mama. Nah, ini membatalkan puasa loh ya. Apa? Cucur. Jadi nelan udah enggak apa-apa, sekalipun sampai kenyang, sumama enggak apa-apa. Yang penting tadi enggak ada serpih-serpihan cucur tadi, katanya Mas Novel itu. Kemudian mawasala ilaihi wa kana ghubara tariqin. Yang masuk itu ghubara tariq, debu jalanan. Ya, intinya debu lah ya. Di jalan itu banyak debu, ini enggak apa-apa. Masuk ke mulutnya enggak apa-apa. Jadi nggak harus antum pakai masker dah. Nggak diharuskan pakai masker waktu puasa supaya debu nggak masuk dah. Nggak apa-apa. Sekalipun kerasa manis mama di mulutnya antum, ana rasane nggih, nggak apa-apa. Ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiq wa nahwaha. Yang masuk itu kepulan-kepulan apa? Bukan asap itu. Saya nggak nggawe kue loh, terigu, tepung, bekatul, atau apalagi itu yang buat makan ayam, dedek, ada truk bawa dedek, antum belakangnya semua, buzi ya, nggak apa-apa, antum nggak harus pakai masker, nggak, ya. Masuk ke mulut, ke hidung, nggak apa-apa, ya, nah membatalkan puasa, jelas, atau lagi mau bikin kue tuh, mau si perempuan ini istri ngayak kok diginiin kan keluar, enggak apa-apa. Yang penting enggak sengaja disedot loh, tapi kalau itu sengaja disedot ya batal ya. Kenapa? Sama bedak bayi, sama bedak apa saja, semen. Ma wasala ilaihi wa kana dzubaban ta'iran wa nahwah. Yang masuk lalat terbang, bukan lalat mati, ditangkap pakai supit. Lalat terbang, mulutnya yang orang puasa kan rada bau tuh. Jam 2 kan dicari sama lalat. Lalat masuk ke mulut, serup langsung. Beneran antum lagi ngobrol sama ya kan. Terus langsung ketelak sini. Ini jangan berani-berani keluarkan antum. Kalau dikeluarkan justru membatalkan puasa. Sebab sudah masuk ke bagian batin, makhrajul haq. Sudah masuk ke, kalau antum akali keluar, hukumnya sama seperti muntah. Jadi gimana ya? Udah bismillah, udah barokah. Nanti antum tinggal nunggu keluarnya. Terus dibuang ada lalatnya apa enggak? Ya, barokah namanya. Antum dapat barokah dari lalat itu. Jelas? Wa in ta'ammada fatha famih. Di semua itu tadi masalah debu, gharbalata daqiq, tepung, bedak atau lalat, sekalipun sengaja membuka mulutnya supaya lalat masuk. Yang penting bukan antum sengaja memasukkan lalat. Ya, tapi dia ke situ sendiri gitu. Walaupun antum nguja. Karena yang buka itu kan bukan mulut. Ya. Fahimtum insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adamallahu nafa' bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yastaghfiru lil 'alim ma fis samawati wal ardh.
memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang memiliki ilmu ma fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya, semuanya memintakan apa? Memintakan ampun. Ya, maksudnya yang ada di langit, yang ada di bumi. Ya, yang ada di langit itu maksudnya di atas. Ya. Pokoknya yang diciptakan oleh Allah semua itu, semua makhluk Allah itu memintakan ampun untuk orang yang ta'lim, orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu. Orang yang punya ilmu, antum kalau nuntut ilmu kan berarti punya ilmu. Antum jangan bayangkan kalau alim itu mesti ustadz, enggak. Enggak mesti. Orang yang nuntut ilmu, punya ilmu itu namanya alim. Orang yang punya ilmu. Enggak, bukan orang bodoh. Itu dimintakan ampun oleh semua makhluk. Makhluk yang diciptakan Allah semuanya memintakan ampun. Ya. Nah, berapa banyak makhluk Allah ya kan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Yang di langit, antara langit dan bumi, yang di bumi, wa ma tahtas tsara, yang di bawahnya itu. Semuanya makhluk Allah. Mintakan ampun semuanya pada Allah. Wa ayyu mansabin yazidu ala mansabi man tashtaghilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfari lahu. Apa ada kedudukan yang seperti kedudukannya orang alim, di mana para malaikat itu beristighfar untuknya, ya kan? Malaikat pada beristighfar, malaikatus samawat, malaikatul ard, ya, memintakan ampun. Wa huwa masyghulun bi nafsihi. Orang yang taklim kan sedang sibuk pada dirinya sendiri. Antum lagi sibuk apa? Sibuk pada dirinya sendiri kan, agar punya ilmu kan. Nah, sedangkan orang lain sibuk memintakan ampun untuk antum. Malaikat, makhluk-makhluk lain itu sibuk memintakan ampun. Hattal hitan fil bahr, dalam satu hadis. Ya kan, hatta ikan-ikan di lautan itu memintakan ampun untuk thalibul ilm, untuk orang-orang yang nuntut ilmu. Bayangkan kitanya lagi sibuk seperti ini sendiri, sibuk karep awake dewek, makhluk-makhluk lain, malaikat sibuk memintakan ampun untuk kita. Luar biasa, ya kan? Nah, fa ayyu mansabin, mana ada kedudukan setinggi itu? Enggak ada. Wa hum masyghuluna bil istighfari lahu. Nah, itu selesai ini ya. Ya. Innal alima lamma kana sababan fi husulil ilm alladhi bihi najatun nufus min anwa'il muhlikat. Ini di kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, ada syarahnya Ihya. Jadi Ihya ini ada syarahnya. Namanya Ithaf Sadatil Muttaqin. Syarahnya itu 10 jilid. Ya. Ihya ini ada syarahnya. Ini syarahnya Ihya itu bilang innal alima lamma kana sababan fi husulil ilm. Orang alim itu ketika menjadi sabab orang lain dapat ilmu, alladzi bihi najatun nufus, di mana nafsu itu bisa selamat, bisa diselamatkan hanya dengan ilmu. Antum nafsunya bakal selamat, jalannya cuma satu, hanya dengan ilmu. Tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Jadi semua hal yang membinasakan, yang menjadikan orang itu binasa. Ya, nafsu itu binasa, rusak. Itu yang menyelamatkan itu ilmu. Dari semua yang bisa membinasakan nafsu itu.
yang membinasakan jiwa. Wa kana sa'yuhu maksuran ala hadha. Wa kana najatul ibad ala yadayhi. Dan selamatnya manusia itu ya ala yadayhi, di atas, di bawah tangannya itu. Maksudnya dengan barokahnya dia. Jadi antum kalau punya ilmu itu maksudnya jangan untuk sendiri, dikasihkan ke orang lain atau ngajak orang lain. Antum sudah taklim ya, kalau ngobrol sama orang itu ya ngobrol tentang ilmu supaya orang itu tergugah, sekalipun saat itu dia belum mau hadir majelis ilmu, tapi setidaknya tergugah, oh ternyata yang seperti itu ada hukumnya, anak gitu, ada caranya, ada kaifiahnya. Wa ja'ala man fis samawati wal ardi sa'yan fi najatihi min asbabil halak biistighfarihim. Dan kita diselamatkan itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala biistighfari malaikah, biistighfaril makhluqat. Kitanya nggak sempat banyak ibadah, nggak sempat banyak beristighfar karena sibuk cari ilmu, santri gitu kan. Nah, maka diistighfari oleh malaikat ini, menyelamatkan mereka itu barokah istighfarnya si makhluk-makhluk itu. Karena dia nggak sempat istighfar, maka diistighfari oleh para malaikat. Jelas maksudnya ya? Masya Allah ya, diistighfari oleh malaikat kan luar biasa. Lah kalau orang nuntut ilmunya sampai mati kan terus kan diistighfari. Makanya nuntut ilmu kan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai yang lahir. Cuma bayi kalau lahir kan yang ngajari langsung Allah kan gitu. Yang ngajari orang bayi itu bisa menyusu ke ibunya, bisa ngempot tuh gimana? Apa ibunya ngajari ini caranya ngempot gini nak, caranya nyedot, kan enggak. Antum sampai sekarang kan nggak pernah taklim nyedot, pernah? Enggak, tapi bisa semua kan? Bisa semua, dari mulai kecil tuh sudah diajari sama Allah cara-caranya. Nanti baru besar sedikit orang tuanya ngajarkan kalau makan pakai tangan kanan. Ya, kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, sudah diajari gitu. Taklim. Ya, dari mulai Dari mulai kecil, lahir sampai nanti meninggalkan alam dunia. Ya, Imam Syafi'i itu detik-detik sebelum wafatnya itu masih menghafalkan syi'run min asy'aril Arab. Salah satu syawahid dalam ilmu nahwu. Masih dihafalkan nahwu lagi. Bukan fikih, bukan nahwu, masih sibuk sama ilmu itu. Detik-detik sebelum wafat. Kan dahsyat kan. Ya mudah-mudahan kita diberi taufik, kekuatan oleh Allah, bisa istiqomah menghadiri majelis ilmu, kajian. Terus jangan cuma satu, banyak majelis-majelis itu. Antum kalau tiap hari mau hadir majelis ada, dari ustadz ini ke ustadz ini gitu. Ya cuma juga walatan sanasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Engkau hadir majelis alim terus tuh dunianya ditinggal, melarat ngemis akhirnya engkau repot. Jadi waktunya kerja, ada waktu buat taklimnya. Itu makanya saya buka taklim itu subuh. Kenapa? Karena tidak ada orang sibuk waktu subuh. Illa pokmas. Ya. Tidak ada. Siapa yang sibuk waktu subuh? Jadi tidak ada alasan orang untuk tidak hadir di waktu subuh. Jadi alasannya cuma malas sama tidur. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.